Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Rohmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa sebelum ia mengalami kesengsaraan. Dalam doa itu terungkap kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, murid-murid-Nya. Dia bermohon agar Bapa sudi memelihara para murid ketika Dia tidak lagi bersama mereka di dunia ini. Maka antara Yesus dan para murid terjalin ikatan kasih yang menyatukan. Yesus memohon agar kendati tidak bersama lagi di dunia ini, ikatan kasih tersebut tidak putus. Meskipun para murid kelak akan menghadapi banyak tantangan dan penderitaan ketika harus mempertahankan iman. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih Yesus yang besar ini dinyatakan Yesus dalam penyerahan dirinya secara total kepada kehendak Bapa. Dia tidak meminta agar para murid dilepaskan dari penderitaan.
ia justru berdoa agar kendati harus berhadapan dengan penderitaan, para murid tetap bertahan dan memelihara kesatuan mereka dengan Yesus sebagai guru mereka. Justru penderitaan menjadi salah satu jalan di mana para murid dapat semakin bersatu dengan Yesus, menjadi senasib dan sepenanggungan dengannya. Dalam penderitaan, para murid akan kuat bertahan karena Yesus menganugerahkan kasih-Nya kepada mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus yang memberi kekuatan dalam penderitaan itu antara lain nampak dalam hidup Santo Justinus Martir. Ia lahir pada permulaan abad kedua. Ia mendapat pendidikan yang baik semenjak masa kecilnya. Ia mempelajari filsafat untuk memperoleh kepastian tentang makna hidup ini dan tentang Allah. Di samping filsafat, ia juga mempelajari kitab suci. Ia pun kemudian dibaptis dan menjadi pembela ajaran Kristen yang tersohor. Di Roma, Justinus ditangkap dan disiksa oleh para penguasa Roma. Ia menghadapi semuanya itu dengan penuh sukacita. Akhirnya pada tahun 165 kepalanya dipenggal. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan semangat Santo Justinus yang kita peringati hari ini, semoga kita sungguh mampu memberikan hidup kita demi kebenaran iman yang kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih Yesus yang memberi kekuatan dalam penderitaan juga dianugerahkan kepada kita sekarang ini. Meski tidak dapat melihat dengan mata, namun kita percaya bahwa Dia selalu hadir dalam seluruh perjuangan dan perjalanan hidup kita. Doa untuk persatuan para murid adalah juga doa untuk kita semua. Tetapi bersatu dengan Tuhan berarti siap menjadi saksi kasih-Nya dengan segala risiko yang akan kita hadapi. Bersatu dengan Tuhan berarti mengutamakan rencananya meski terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Namun Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian seperti yatim piatu. Meskipun kita sering jatuh di dalam dosa, Ia selalu beserta kita, Immanuel, sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kasih-Mu kepada kami adalah kasih yang total dan tanpa batas. Semoga kami yang mengaku diri sebagai murid-Mu selalu bersatu dengan Engkau dalam doa, serta mampu mewujudkan persatuan itu dalam kesetiaan mempertahankan iman kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa.
Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.